Selamat malam Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di live update edisi hari Jumat 21 Januari 2022. Akan kami sajikan informasi untuk Anda Tribuners dan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan jurnalis kami, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama, Tribuners 12 dari 22 anak buah kapal atau ABK warga negara asing MV Ocean Treasure dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Kapal berbendera Hong Kong tersebut sebelumnya telah berlayar dari perairan Filipina. Dengan kabar tersebut, pihak kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Balikpapan mengeluarkan surat status karantina terhadap kapal MV Ocean Treasure. Selama masa karantina, hanya petugas kantor kesehatan pelabuhan atau KKP yang memiliki kewenangan naik di atas guna melakukan pemeriksaan. Informasi lengkapnya sudah ada rekan kami, Syaifullah Ibrahim dari Tribun Kaltim. Halo, selamat malam rekan Syaifullah. Halo, selamat malam. Rekan. Baik, rekan Syaifullah. Bisa Anda informasikan dengan informasi lebih rinci begitu terkait dengan jumlah ABK yang dinyatakan positif. Ini bagaimana rekan Syaifullah? Ya, seperti dari informasi dari pihak kepolisian Polres Pasar, terdapat 12 ABK kapal MV Ocean Treasure yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari 22 ABK yang merupakan warga negara asing. Diketahui kapal tersebut berbendera Hong Kong yang hendak memuat batu bara di perairan Danbai, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur. Dan sebelumnya telah berlayar dari perairan Filipina. Ya, kalau untuk kedatangan dari kapal tersebut pada tanggal 12 Januari 2022 lalu. Dan sebelumnya pihak dari pelabuhan juga telah melakukan pemeriksaan swab kepada awak kapal dan didapat 5 ABK terindikasi positif COVID-19. Setelah itu, pihak dari kantor kesehatan pelabuhan melakukan kembali tes PCR maupun swab kepada semua ABK dan ditemukan ada 12 warga negara asing yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, rekan. Baik, rekan Syaifullah. Lalu dengan adanya WNA yang dikabarkan memang positif COVID-19 begitu, apakah ada pengaruh status zona di Kabupaten Pasir ini, Syaifullah? Ya, rekan. Dari informasi dari Dinas Kesehatan sendiri memastikan dengan adanya 12 WNA yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu tentunya tidak mempengaruhi dalam penanganan zona untuk wilayah Kabupaten Pasir maupun untuk Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu dikarenakan merupakan kasus titipan dari Kementerian untuk mengakomodir dalam laporan pemerintah. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Pasir akan lebih memperketat lagi pengawasan kepada kapal-kapal yang akan masuk di wilayah Kabupaten Pasir ini. Ya, rekan Mufti. Baik, lalu bagaimana untuk penanganan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasir sendiri untuk menangani 12 ABK WNA yang memang terkonfirmasi COVID-19, Syaifullah? Ya, seperti yang dikatakan tadi, kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Balikpapan telah mengeluarkan surat status karantina terhadap kapal MV Ocean Treasure dan semua ABK melakukan isolasi mandiri di atas kapal. Dalam masa isoman itu tidak diperbolehkan kegiatan menaikkan atau menurunkan ABK yang ada di atas kapal. Dan selama masa karantina hanya petugas kesehatan pelabuhan yang memiliki kewenangan pemeriksaan. Sementara dari jajaran maritim Kabupaten Pasir hanya membantu untuk melakukan pengawasan agar tidak ada kegiatan lain di sekitaran kapal. Setelah selesai karantina dan sudah dinyatakan negatif COVID-19, untuk para ABK, maka kapal tersebut baru bisa kembali melakukan loading batu bara. Dan seluruh ABK menjalani karantina berada di 32 mil Teluk Adangbai itu jauh dari pemukiman warga setempat. Sehingga dipastikan tidak ada kontak dengan masyarakat Kabupaten Pasir. Dan untuk kebutuhan makanannya sendiri diperkirakan sudah mencukupi
selama masa isolasi. Karena kapal tersebut merupakan kapal kargo yang dipastikan telah menyuplai logistik dalam beberapa bulan ke depan. Sekian rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Syaifullah atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Syaifullah. Ya. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners, puluhan bangunan di bantaran Sungai Ciliwung dibongkar pada Kamis 20 Januari 2022. Hal itu membuat tangis para pedagang di lokasi tersebut pecah. Sempat terjadi perundingan antara petugas gabungan dengan pemilik kios karena tidak mau angkat kaki dari lokasi. Perundingan tersebut berakhir dengan mengalahnya pemilik kios yang meminta diterbitkannya di saat terakhir. Dari 141 kios, ada 9 rumah yang masih dibicarakan kembali, namun diusahakan harus diratakan seluruhnya. Sudah ada rekan kami, Reynaldi dari Tribun Bogor, yang akan memberikan informasi. Selamat malam, rekan Reynaldi. Ya, selamat malam, Mufti. Baik, terkait dengan penggusuran yang terjadi rekan Reynaldi, untuk apa penggusuran ini dilakukan oleh pemerintah, rekan Reynaldi? Ya, jadi penggusuran tersebut dilakukan oleh sebanyak 150 petugas gabungan untuk pembangunan pedestrian di sekitaran Jalan Raya Katulampa, tepatnya di RT 1 RW 19, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Jadi di situ akan ada penggusuran 141 kios dan ada juga diantaranya 9 bangunan rumah yang masih dihuni. Jadi seperti itu, Mufti. Baik, dari informasi yang didapatkan, apa sebenarnya alasan dari pemilik kios atau pemilik toko ini tidak mau pergi dari lokasi, rekan Reynaldi? Halo, rekan Reynaldi? Ya. Baik, rekan Renaldi, bisa Anda informasikan terkait dengan alasan kenapa pemilik toko ini tidak mau pergi dari lokasi dan apa yang mereka lakukan, rekan Renaldi? Ya, pemilik toko ini yaitu Nunung, dia tidak mau angkat kaki dari toko ini. Menurutnya dia sudah memiliki surat-surat tanah dari toko ini, tetapi tanah ini dia memiliki surat tanah, tetapi surat tanah garapan. Jadi petugas Satpol PP terpaksa mengangkut barang-barang yang ada di toko tersebut. Seperti itu, Mufti. Baik, lalu bagaimana respon dari pemilik toko ataupun kios yang ada di sana ketika memang para Satpol PP ini membawa barang-barang mereka, begitu Rinaldi? Ya, saat petugas Satpol PP mengangkut barang-barang dari Ibu Nunung ini sendiri, ketika itu Ibu Nunung langsung nangis histeris dan ia juga sempat ngomong ke beberapa petugas Satpol PP yang mengangkut karena untuk meminta keadilan dan memintanya untuk tetap tidak menjalani penggusuran ini karena memang sudah dirundingkan sebelumnya, tetapi hasil tersebut memang masih menggantung dan langsung terjadi di penggusuran ini. Seperti itu, Mufti. Baik, terima kasih rekan Renaldi, dan terkait dengan informasi tersebut Tribuners, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Nunung yang merupakan pemilik toko. Berikut informasinya untuk Anda. Kios-kios yang ada di sini kan pada dibongkar nih. Ya. Sementara Ibu bertahan nih. Ya. Kenapa, Bu? Saya bertahan itu beli. Ada surat-suratnya dari beli saya. Saya ini suratnya serumpun yang ada di rumah, yang punya rumah-rumah itu. Jadi sama statusnya saya ini. Belinya dari dulu dari yang ini Pesarnata, yang ini pengairan dulu udah 20 tahun ya, 20 tahun lebih, Pak. Sementara saya nggak ada solusinya. Ada penggantian kah, apakah gitu. Kan saya ini ngontrak-kontrakin ini. Kan yang ngontrak nuntut ke saya, harus dikembalikan uang. Terus kan saya bukan binatang diusir begitu saja. Harus ada solusi dong. Ada penggantian kayak apa kek. Semua orang juga begitu. Saya bertahan itu gitu, Pak. Oh, jadi ini tanah milik Ibu atau gimana? Iya, saya beli gitu. Beli dari Pasarnata yang rumah-rumah di sana. Kalau saya mau dibongkar, bongkar semua gitu, Pak.
adil gitu. Satu rumpun ini 4.200 meter. Gitu. Kalau yang itu mah kan nggak ada apa-apanya, Pak. Saya bertahan itu gitu, Pak. Harus adil tuh, harus ada pergantian kayak apa kayak solusinya harus ada gitu. Kan saya tuh bukan binatang, Pak. Gitu. Jadi ibu tetap akan bertahan atau seperti apa nanti? Saya akan bertahan. Harus saya minta keadilan. Harus ada solusi. Kios-kios yang dikontrakin Ibu yang di jajaran ini Bu ya? Atau Yang dari ke situ saya. Oh, dari jajaran ini berarti ya. Yang itu bukan ini saya ke situ. Dari konter ini ke sana Ada saya. berapa kios yang ibu punya? 4. Ini mah kan saya udah ngeluh, udah apa tuh? Udah ini ya. Kan nggak ada solusinya. Udah bongkar. Emang kita ini apa? Terus saya harus mengembalikan ke yang kontrak ini. Dari mana saya? Nih yang kontraknya, dia minta ganti rugi ke saya. Ada nggak solusinya buat saya? Berarti ada 4 kios ya? Iya. Sama yang ini ya Bu ya? Iya. Harus ada solusinya, Pak. Saya itu bukan binatang, Pak. Saya itu manusia. Saya tadinya beli, saya bayar pajak juga. Tribuners, narapidana pencurian dan penggelapan yang kabur pada 2019 lalu berhasil ditangkap kembali oleh tim Kejaksaan Negeri atau Kejari Gunung Kidul. Ia pun dihadirkan saat jumpa pers pada Jumat 21 Januari 2022. Napi tersebut berhasil ditangkap kembali pada Kamis malam sekira pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Proses penelusuran napi berstatus DPO atau daftar pencarian orang ini memakan waktu selama 1 bulan yang prosesnya dilakukan sejak Desember lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alexander Aprita dari Tribun Jogja. Halo, selamat malam rekan. Tinggi dan Kejaksaan Agung berupa sanksi disiplin, yaitu penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun, dan itu sudah diberikan pada pengawal tersebut. Baik, terima kasih rekan Alex atas informasi Anda, dan untuk informasi lebih lengkapnya kami juga sempat wawancara dengan Kepala Kejari Gunung Kidul, Ismaya Hera Wardani. Berikut informasinya untuk Anda. Berlalu kita berusaha lagi mencari informasi langsung ke Pekalongan, Mas. Dia kan asalnya dari sana, langsung ke Pekalongan. Kita mulai temui lagi orang-orang yang terdekatnya, kan dia sebenarnya ada orang tuanya, ada anaknya, ada keluarganya, kan gitu. Dengan berbagai cara pendekatan dan penggalian informasi, akhirnya kita dapat satu informasi tentang nomor-nomor yang kita duga sering digunakan berkomunikasi dengan keluarganya itu. Yang itu kita tengarai itu dari yang bersangkutan. Akhirnya segala nomor itu memang kita amati semua, kita pantau semua, kita tracking semua, sampai akhirnya kita meyakini satu nomor dan itu kita tracing lokasinya. Kita tracing lokasinya ternyata ada di daerah Bekasi. Nah, hanya saja karena itu menunjuk ke satu apartemen yang kita tahu, apartemen kan kamarnya banyak ya. Kamarnya banyak, kita kesulitan untuk menentukan titiknya itu yang kamar yang mana gitu. Akhirnya kita berusaha untuk memancing keluar dia. Untuk memancing keluar, kebetulan dari salah satu komunikasi dari nomor handphone yang kita duga dari dia itu dengan salah satu keluarga terdekatnya, dari komunikasinya itu kemudian kita terus pancing sampai akhirnya ada janjian untuk ketemu antara martil kita ini dengan yang bersangkutan. Kemudian diikuti oleh petugas kami dari Gunung Kidul sampai ke titik yang dijanjikan, dan di situ agak cukup dramatis ternyata tadi cerita dari teman-teman yang di lapangan itu, karena di mobil itu sebenarnya ada 2 perempuan gitu, ada 2 perempuan yang cuma untungnya mereka ada sedikit berbeda body, yang satu lebih gede, yang ini kan lebih kecil gitu, jadi akhirnya bisa ditangkap lah. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Selanjutnya kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Live Up.
menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan. Baik Tribuners, Anda masih bersama kami di live update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satpol PP hari ini pada Jumat 21 Januari 2022 resmi menutup kafe Pondok Party di Jalan Jenderal Sudirman. Penutupan ini sendiri buntut dari adanya insiden berdarah beberapa waktu lalu. Di sisi lain, kawasan dengan luasan sekitar 2.500 meter persegi ternyata sudah resmi menjadi milik pemerintah Kota Banjarmasin. Rencananya kawasan ini nantinya diketahui akan direnovasi. Seperti apa informasinya? Sudah ada rekan kami. Baik, bisa Anda informasikan rekan fans terkait dengan penutupan dari kafe ini, bagaimana dan apa alasannya? Baik, sejak akhir Desember itu 2021 itu kafe ini sempat ditutup. Itu dikarenakan ada insiden berdarah di tempat itu, di mana terjadi pengeroyokan dan bahkan menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah dicek, kemudian ternyata kafe itu tidak memiliki izin atau ilegal, sehingga kemudian pemerintah Kota Banjarmasin pun hari ini melakukan penutupan sekaligus pembongkaran lokasi itu. Apalagi lokasi itu diketahui juga sudah resmi menjadi milik pemerintah Kota Banjarmasin karena sudah dibeli, Mufti. Baik rekan Frans, dari informasi yang kami dapatkan memang tempat tersebut ini rencananya akan dibangun. Rencananya akan dibangun seperti apa lokasi tersebut rekan Frans? Baik Mufti, kebetulan tanah di mana lokasi kafe Pondok Party ini sudah resmi dimiliki oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan hari ini sudah dibongkar. Kemudian kawasan ini tadi sudah dilakukan pemagaran untuk disterilisasi karena ini juga nantinya berkaitan dengan rencana pemerintah Kota Banjarmasin akan melakukan pembangunan rumah dinas wali kota Banjarmasin. Karena sampai saat ini wali kota Banjarmasin tidak memiliki rumah dinas dan rumah dinas yang ditempati oleh wali kota Banjarmasin saat ini di jalur wali kota sebenarnya. Baik rekan Frans, lalu bagaimana pantauan Anda di lokasi ini terkait dengan teknis penutupan dan juga pembongkaran dari kafe ini? Baik, sebelumnya di tempat itu sudah dilakukan penutupan di penyegelan, sehingga tidak ada aktivitas. Namun pada hari ini dilakukan lagi pembongkaran, kemudian bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini dirobohkan
dan juga dibongkar oleh personel Satpol PP berjumlah sekitar 30 orang. Kemudian dilakukan pemagaran seng, lalu ditutup. Halo, rekan Frans. Halo? Baik. Apakah ada informasi tambahan, rekan Frans? Untuk sementara demikian, Mufti. Baik, terima kasih rekan Frans atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Frans. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners pedagang pasar Boswesen, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong menolak rencana pemerintah untuk mengosongkan lokasi tersebut. Penolakan dilakukan lantaran pasar Boswesen yang selama ini mereka tempati adalah lokasi bersejarah. Hal itu membuat pedagang tidak ingin angkat kaki dari tempat yang telah membesarkan mereka tersebut. Pedagang di pasar ini juga mengaku sampai kapanpun pihaknya tidak akan pindah ke tempat baru, suka maupun duka. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami Safwan Asari Raharusun dari Tribun Papua Barat. Halo, selamat malam rekan Safwan. Selamat malam, Mufti. Baik, Safwan. Pantauan Anda di lokasi saat pihak pemerintah hendak membongkar lapak ini bagaimana, rekan Safwan? Ya, Mufti dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa sejak siang tadi ada sejumlah masyarakat yang langsung ditemui oleh pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Sorong dan juga Satpol PP untuk rencananya dilakukan pembongkaran secara paksa. Namun dengan mengingat ada jumlah massa pedagang yang lebih banyak sehingga pembongkaran yang seharusnya dijadwalkan siang tadi malah diundur dan mendapatkan protes dari banyak pihak kepada pemerintah Kota Sorong dan sempat ada cekcok mulut antara masyarakat, pedagang dan wali Kota Sorong yang kebetulan tiba di lokasi pada saat situasi mulai memanas. Demikian, Mufti. Baik, lalu bagaimana atau hal apa saja yang menjadi alasan sehingga pedagang ini tetap berada dan tak mau pindah dari pasar Boswesen ini? Ya, berdasarkan wawancara kami dengan pedagang dan juga para mama Papua yang kebetulan berjualan di pasar Boswesen itu sendiri, mereka mengaku bahwa mereka sampai kapanpun tidak mau mengangkat kaki di dari pasar Boswesen ke tempat yang baru, karena mengingat pasar tersebut merupakan pasar bersejarah yang mana telah membesarkan mereka dan juga orang tua mereka, sehingga para pedagang dan juga para orang tua mama Papua yang sempat berjualan di bahu jalan dan juga di lokasi pasar Boswesen enggan untuk mengikuti perintah dari pemerintah Kota Sorong tadi, begitu, Mufti. Baik, lalu Safwan, bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri terkait dengan memang para pedagang ini tidak mau meninggalkan lokasi begitu? Ya, terkait tanggapan pemerintah sendiri dari keterangan yang kami peroleh dari Kepala Dinas Perdagangan sendiri, beliau mengaku bahwa suka ataupun tidak suka yang namanya rencana pembongkaran tetap akan dilanjutkan dan beliau mengharapkan, beliau memberikan jangka waktu kurang lebih sampai sampai sore, masyarakat harus membongkar lapak-lapaknya sendiri. Kalau tidak, maka secara paksa beliau akan menurunkan petugas untuk membongkarkan secara paksa begitu. Baik, Safwan. Lalu apakah ada informasi terbaru terkait dengan rencana pemindahan begitu, mengingat memang para pedagang ini menolak? Ya, terkait rencana pemindahan, tentu ada beberapa poin yang pemerintah sampaikan bahwa rencana pengosongan lahan ini adalah
tujuannya untuk membangun taman kota, sehingga masyarakat harus berbesar hati untuk menerima pembongkaran tersebut, dan mereka akan mengusahakan agar para pedagang harus diakomodir di pasar yang baru. Dan tadi menurut keterangan dari Kepala Dinas Perdagangan, beliau akan menyiapkan kurang lebih 1.000 lapak untuk orang asli Papua, pedagang orang asli Papua yang ada di Pasar Boswesen. Dan sampai malam tadi saya mendapatkan informasi mama Papua dan juga pedagang-pedagang yang ada di Pasar Boswesen sudah menerima untuk lapak paksa. Mereka harus membongkar sendiri lapaknya karena mengingat ada janji dari Wali Kota Sorong bahwa beliau akan menurunkan aparat untuk membongkar secara paksa, sehingga dengan berat hati mereka membongkar lapak-lapaknya sendiri tadi malam begitu. Baik. Terima kasih rekan Sofwan atas informasi Anda. Terkait dengan informasi tersebut, Tribuners, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Andi Asmurov yang merupakan Kadis Perdagangan dan juga Aik Levina yang merupakan pedagang. Berikut informasinya untuk Anda. Semua instansi yang ada di pemerintahan ini, mereka turun dari distrik, dari lurah. Sampai sore menyimpan. Kita tunggu. Sampai sore jangan ada menyimpan barang-barang jualan di bawah meja. Ya. Sore jam 6, jam 7 kita meratakan tempat ini sampai di pasar ikan. Kita duduk. Kita siap, kita tinggal. Jadi mau diatur atau tidak? Jika diatur, kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa lapak yang kayak kumuh ini kami sudah siap, nanti akan siapkan dalam tahun anggaran berjalan ini 1.000 unit untuk menjawab. Saya mau tunjuk siapa orang Papua, ya seperti ini orang Papua saja mendata dengan baik, ya. Jadi Anda tidak bisa melawan negara. Khususkan tempat ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Jangan ada yang menyimpan barang di sini. Kita yang saya memberitahu dari awal sebelum nanti Pak Wali turun untuk menyampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dengan baik. Sudah 2-3 kali kami ini capek. Kami dinas teknis ini capek untuk mengarahkan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu area kita di pasar modern sana itu kita yang saya memberitahu dari awal sebelum nanti Pak Wali turun untuk menyampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami mau hidup yang baik. Kepentingan negara di atas kepentingan pribadi golongan kelompok. Kepentingan negara di atas kepentingan apapun. Karena itu pemerintah punya tugas untuk membetulkan yang salah. Ya, kami di sini tidak ada niat untuk menyengsarakan Bapak Ibu sekalian. Ada penantang di sana, ada 1.000 unit dengan baik. Sudah 2-3 kali kami ini capek. Kami dinas teknis ini capek untuk mengarahkan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu area kita di pasar modern sana itu. Kita sebentar ini harus pindah semua. Mau pindah ke sana, tapi kita mau dapat tempatnya di mana? Terus, satu, pasar ini pasar sejarah. Dari dulu kita punya nenek sampai tete sampai apapun semua cari makan itu di pasar Boswesen. Sekarang kita punya anak-anak sekolah apa semua di pasar Boswesen ini. Sekarang kita mau kasih pindah ke sana. Kemarin saja kita pergi ke sana, tidak ada tempat. Yang mau ambil tempat itu orang sudah pilih semua, suruh kita bayar 1 juta. Mau bayar 1 juta kita mau dapat uang dari mana? Uang itu yang sekarang kita duduk di pinggir pasar jalan ini untuk kakak. Jadi kita mau ambil di mana lagi?
Jadi kita minta untuk wali kota harus mengerti kita masyarakat. Kenapa dia tidak bisa mengerti kita masyarakat? Dari masyarakat dulu baru kau naik duduk. Kalau tanpa masyarakat kau tidak akan jadi wali kota. Jadi tolong, dia sebentar itu jangan ambil tindakan. Masa dia mau ambil tindakan, dia mau suruh petugas turun untuk siksakan masyarakat? Oh tidak bisa, dari masyarakat dulu baru kau. Mereka kalau misalkan turun paksa untuk bongkar itu kira-kira bagaimana dari masyarakat? Masyarakat tidak mau, karena masyarakat mau pindah ke sana bikin apa di sana? Ke sana untuk jadi santapan di sana. Kita tidak bisa pindah, kita harus duduk. Biarpun dia mau gusur, kita buka karung, kita duduk. Karena dari awal itu kita duduk di pinggir tembok depan gereja. Baru dia mau hadirkan siapa-siapa di sini. Tempat ini kita harus duduk jualan. Mau dan tidak mau kita harus duduk. Sampai mati ya? Sampai mati di sini. Jadi sebentar, biarpun malam kah, dia mau ambil petugas datang, kita tidak bisa undur nanti pas. Nanti sebentar anak-anak mau susungkan ini. Ban-ban mobil baru duduk tunggu di situ. Siapa yang mau pindah? Tidak ada. Biarpun kau ambil anggota datang, tidak apa-apa ambil datang. Kita ada mulut untuk kita berbicara. Kita menuju ke informasi terakhir. Tribuners diinformasikan bahwa untuk masyarakat yang akan membeli mobil listrik, sekarang tidak perlu khawatir lagi memikirkan di mana akan mengisi daya listrik. Hal itu karena PLN wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang ada di Palembang dari semula 1 menjadi 2. Kedepannya, banyak pihak berharap akan semakin banyaknya SPKLU lainnya, sehingga bisa mendukung gerakan ramah lingkungan penggunaan mobil listrik secara massal. Informasi lengkapnya sudah ada rekan kami, Hartati dari Tribun Sumsel. Halo, selamat malam rekan Hartati. Maupun pengguna dari kendaraan listrik dengan adanya tambahan SPKLU baru ini. Ya, Mufti. Keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik ini dilakukan 19 Januari lalu di kawasan yang merupakan SPKLU kedua yang ada di Sumatera Selatan setelah sebelumnya SPKLU pertama diresmikan tahun lalu. Dan penggemar komunitas pengguna kendaraan listrik di Sumatera Selatan sangat mendukung keberadaan SPKLU ini karena sangat efisiensi untuk mengisi kendaraan listriknya. Perbandingannya adalah jika mengisi sendiri di rumah itu bisa memerlukan waktu 8 jam, sementara di SPKLU itu membutuhkan waktu hanya 30 menit hingga 45 menit sudah penuh terisi dengan bisa bertahan hingga 300 km. Itu Mufti. Baik, lalu sudah berapa banyak ini pengguna mobil listrik di wilayah Palembang sendiri, rekan Hartati? Masih termasuk baru, memang baru sehingga jumlahnya saat ini belum sampai sebenarnya. Dengan adanya SPKLU 2 ini mereka jalan mobil kendaraan listrik juga akan bisa, karena memang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini gencar mendukung program gerakan kendaraan bermotor berbasis baterai ini dengan mengeluarkan Pergub nomor 26. Jadi kendaraan dinas ke depan akan menggunakan kendaraan listrik. Oleh sebab itu, dengan keberadaan SPKLU ini akan mendukung program tersebut. Seperti itu, Mufti. Baik. Apakah nantinya dari pemerintah sendiri begitu ya? Apakah ada tambahan lagi yang akan dilakukan begitu terkait dengan SPKLU serupa di tempat-tempat lain begitu? Iya, Mufti. PLN sendiri berencana akan menambah SPKLU ini baik bekerjasama dengan pihak swasta ataupun PLN akan mengembangkannya ke depan nanti. Dan salah satunya yang bekerjasama dengan swasta ini ke depan akan dipasang di salah satu mall di Palembang, yaitu Palembang Icon. Jadi nantinya ke depan SPKLU ini akan seperti SPKLU di Pulau Jawanya, yaitu berada di kafe, di mall, sehingga saat pemilik kendaraan istirahat, mereka juga bisa bersantai ngopi dan istirahat sembari menunggu kendaraan dicas, karena memang waktunya tidak terlalu lama, 30 menit hingga 40 menit sudah penuh terisi kembali dengan daya listrik hingga bisa ditempuh dengan jarak 300 km. Sedangkan kalau di rumah itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan biaya pengisian kendaraan listrik ini juga sangat murah. Jika penuh itu
berselisih kalau disetarakan dengan rupiah itu hanya sekitar Rp55.000. Dan dengan kekuatan sampai 300 km ini, kalau untuk perjalanan hanya di dalam kota Palembang saja ini bisa bertahan hingga 7 hari. Sementara peresmian SPKLU yang kedua kemarin itu ditandai dengan touring kendaraan menggunakan mobil listrik dari Kementerian Perhubungan dari Jakarta hingga ke Jambi, dan dari touring itu Palembang dari Jakarta ke Palembang itu hanya 1 kali pengisian baterai saja. Baik, terima kasih rekan Hartati atas informasi Anda. Kami juga sempat melakukan wawancara dengan GM PLN bernama Bambang. Berikut informasinya untuk Anda. Kita mungkin akan tambah 3 tempat lagi. Di mana saja Pak? Di titik-titik nanti kita arahkan ke mall. Nanti kita harus sounding ke pengelola mall, Palembang Icon, kemudian rest area yang tadi untuk melayani yang keluar kota, ke arah Lampung, ke arah Jakarta, juga tenang dan tidak khawatir kehabisan baterai. Itu ya. Di kawasan lintas timur, lintas timur ada himbauan untuk user. Himbauan untuk masyarakat, untuk user, mari kita sambut era kendaraan listrik ini karena ini adalah keniscayaan yang akan hadir segera. Kalau kita nggak ikutin tren ini, kita akan terlambat. Terima kasih. Pak, bisa bagi Baik Tribuners, demikianlah informasi dalam live update kali ini. Jangan lupa terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.